Walaupun beliau berperkara atau bermusuhan dengan banyak pihak, tapi hatinya ya, insya Allah adalah hati yang sangat bersih. Beliau sering mengatakan, "Madza arada a'daibi." Musuh-musuh saya itu sebetulnya mau apa? Ya. In sujintu fahuwa khalwah. Kalau saya di penjara, ya penjara itu bagi saya adalah masa di mana bisa mengasingkan diri, ya, seperti cuti, ya. Tidak mengurusi kesibukan lain, bisa menikmati kehidupan dalam penjara, ya. Wa in nufitu fahiya siyaha. Kalau saya diasingkan, maka itu siyaha, itu rekreasi, ya. Diasingkan pernah dikirim ke Mesir, di Mesir pernah dikembalikan lagi ke Damaskus dan seterusnya, ya. Wa in uktal fahiya syahadah. Kalau saya dibunuh, ya insya Allah dibunuh itu juga dibunuh dalam kondisi mati syahid. Jadi apa yang sebetulnya diinginkan oleh musuh-musuhku? Kata beliau, jannati ma'i aynama ruhtu fahiya ma'i la tufarikuni. Surgaku itu ada dalam hatiku. Artinya kebahagiaan beliau itu tidak berdasarkan makanan, pakaian, tempat tinggal, ya, kehormatan yang diberikan oleh tahta dan kemuliaan orang lain, tapi beliau sudah bisa menikmati sendiri di dalam hatinya, sehingga ditaruh di mana saja musuhnya itu mungkin gregetan. Kok ini sudah ingin dimusuhi tapi masih saja merasa bahagia. Bahkan sikap yang kedua, ya, yang sangat menjadi keteladanan kita adalah beliau pemaafnya luar biasa. Jadi kisah dari tokoh-tokoh yang dulu yang memperkarakan bahkan mempersekusi Ibnu Taimiyah, ketika beliau kemudian dibebaskan dan penguasanya berganti menjadi penguasa yang mendukung Ibnu Taimiyah, penguasa ini, sultannya itu ingin Ibnu Taimiyah membalas dendam ke mereka yang dulunya mempersekusi beliau, termasuk membalas dendam dalam arti, ya, menuntut balik secara adil, ya, membalas apa yang dulunya mereka lakukan. Kata beliau, jangan, ya. Walaupun mereka dulu melakukan kesalahan, kalau mereka dihilangkan atau disisihkan, Anda tidak akan punya pembantu-pembantu atau tokoh atau aparat yang lebih bagus dari mereka. Nah, bahkan dibela. Al-Bakri konon itu salah seorang tokoh, ya, tasawuf, ya, yang punya pemikiran menyimpang, yang pernah mempersekusi Ibnu Taimiyah, ya, bahkan mengupayakan operasi pembunuhan. Ini kan luar biasa. Tapi ketika berbalik situasi, ya, Al-Bakri dikejar masyarakat, akan dipersekusi, dia tidak menemukan pembela selain Ibnu Taimiyah itu sendiri. Bahkan sempat berlindung di rumahnya, diberikan suaka atau perlindungan. Lalu orang-orang datang untuk ingin mengeksekusi Al-Bakri. Lalu kata Ibnu Taimiyah, kalian mengeksekusi itu karena apa? Kalau karena hak Allah, maka biarkan nanti Allah membalasnya sendiri atau mengampuni. Kalau karena hak saya, artinya dia pernah menyakiti atau menyiksa saya, kemudian ingin kalian balas, saya sudah maafkan semua. Jadi sudah tidak ada alasan untuk menyiksanya. Kalau karena dia pernah menyiksa atau menyakiti kalian, lalu kalian ingin membalas dendam, ya silakan saja, tapi jangan ngaku sebagai murid saya. Nah, akhirnya mereka pun kemudian melepaskan. Ini jadi keteladanan menyikapi musuh ini luar biasa. Ibnul Qayyim pernah cerita, ya, datang, ya, murid Ibnu Taimiyah itu untuk memberikan kabar, ada kabar baik ini apa? Salah satu tokoh yang dulunya memusuhi Anda sudah meninggal dunia. Nah, Ibnu Taimiyah justru marah, bahkan datang ke keluarganya lalu mengatakan, kalian nanti perlu apa saja bilang kepada saya. Nah, ini sikap yang sangat mulia, sikap terhadap murid, sampai-sampai para musuhnya Ibnu Taimiyah itu mengatakan, andai saja, ya, sikap kami terhadap kawan-kawan kami adalah seperti sikap Ibnu Taimiyah ala a'dai. Saking baiknya Ibnu Taimiyah dengan musuh-musuhnya, ya, orang lain itu mendambakan, andai saja saya bisa bersikap sebaik itu terhadap kawan saya seperti sikap baiknya Ibnu Taimiyah terhadap musuh-musuh saya. Nah, itu Ustaz. Jadi dimusuhinya itu karena beliau bukan ulama yang diam saja, tapi kemungkaran dibantah, ya,
baik kemungkaran dalam bidang ilmu pengetahuan, buku-buku, ya, maupun kemungkaran yang ada di kehidupan nyata. Imam An-Nawawi itu pernah punya cita-cita ingin menghancurkan satu tempat yang dipakai untuk budaya syirik, ya. Ada batu kalau tidak salah yang kemudian dikeramatkan, ya tempat ini dipakai syirik. Tapi beliau dan ulama lain saat itu belum punya kemampuan untuk menyudahi itu. Lalu beliau berdoa agar Allah membangkitkan, ya, rojulan, orang yang nantinya akan mendatangi itu menghancurkannya. Ternyata ini dikabulkan Allah Azza wa Jalla di tangan siapa? Ibnu Taimiyah. Padahal Imam Nawawi adalah tokoh yang sangat disegani saat itu, tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, tapi beliau belum punya kemampuan untuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan menghilangkan ini. Lalu kemudian di tangan Ibnu Taimiyah inilah, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa dihilangkan. Jadi banyak harapan ulama yang terpenuhi oleh tangan Ibnu Taimiyah. Tapi memang karena beliau membawa ajaran, ya, yang banyak yang berbeda, ya, yang berbedanya ini kehilangan cara lagi untuk melawan, ya, dilawan dengan argumentasi sama sekali tidak kuat, tidak mampu. Ada salah satu tokoh yang menulis, ya, termasuk Al-Bakri ini menulis bantahan kepada Ibnu Taimiyah, tapi bantahannya dianggap oleh para ulama ini sangat sekali tidak sebanding. Sementara Ibnu Taimiyah ketika misalnya membantah satu buku, itu bantahnya berjilid-jilid, dikupas kalimat demi kalimat, ya. Dan satu kalimat, ya, dibantah dengan bisa sampai 10 bahkan belasan argumentasi. Yang satu saja sulit dibantah apalagi banyak, ya. Bukunya Ar-Razi sangat kecil terkait asma sifat, ya, dan pentakwilannya itu dibantah dengan Ibnu Taimiyah. Proses mentahqiq bantahannya ini sampai 40 tahun dikerjakan oleh para dokter S3 di dunia Arab, ya. Kemudian terbit dalam 8 atau 10 jilid, ya. Buku yang dibantah sangat kecil sehingga kalau orang baca itu sudah habis semua ini buku. Jadi bantahan atau perlawan secara ilmu pengetahuan jelas kalah, ya. Lalu bantahan persekusi secara fisik itu sudah dilakukan, tapi orangnya ini kok justru dikenal masyarakat. Jadi penjara yang didatangi Ibnu Taimiyah itu berubah menjadi pesantren. Para santri datang ingin mengunjungi residivis ini, ya, untuk justru belajar mendengar ilmu pengetahuan, bertanya. Murid-murid beliau bahkan ketika lagi galau, ya, ketika mungkin futur atau menghadapi situasi yang sangat sulit, gurunya di penjara, mencari hiburannya datang ke penjara. Begitu ketemu Ibnu Taimiyah diberikan sedikit nasihat, ini bifadlillah azza wa jalla, mereka insyarahat suduruna, menjadi lapang dari kami, bisa pulang segar, gitu. Jadi di penjara pun membawa kebaikan, ya. Dipindah ke Mesir, ya, di Mesir justru membawa kebaikan. Banyak buku karya beliau lahir dari Mesir. Dan ini mungkin bagian dari hikmah Allah Azza wa Jalla. Banyaknya perlawanan kepada Ibnu Taimiyah itu menghasilkan Ibnu Taimiyah banyak menulis karya-karya yang sekarang jarang bandingannya. Seandainya beliau tidak menghadapi perlawanan itu, bisa jadi fokus aja ibadah, ya, fokus belajar, fokus ngaji. Karena beliau punya prinsip, ilmu pengetahuan yang sudah banyak karya ulamanya tidak perlu lagi beliau tulis. Nah, sudah banyak, termasuk akidah wasitiyah yang sangat terkenal, itu kan diminta oleh seorang hakim dari salah satu wilayah. Beliau katakan sudah banyak buku akidah, sampai beliau ngotot, saya maunya antum yang nulis. Nah, akhirnya baru kemudian beliau nulis dalam sekali duduk saja antara zuhur dan asar, spontan, tidak pakai rujukan buku. Dan banyak buku beliau yang tulis begitu. Lalu cara nulisnya itu sangat cepat dan tulisannya jelek seperti resep dokter, ya. Untuk membacanya sangat sulit, itu saking kencangnya. Buku yang beliau tulis dalam satu hari untuk disalin ulang saja itu perlu waktu 1 minggu. Ini kan berarti saking cepatnya, ya. Padahal yang dibahas materi-materi yang rumit, pembahasan-pembahasan filsafat, akidah, macam-macam. Nah, barangkali itu, ya, wallahu a'lam.